Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan saya Ariza Rahma selaku pembicara pada acara seminar kita kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para panitia yang telah mengundang saya sebagai speaker pada acaranya kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai public speaking. Namun, sebelum masuk ke materinya, boleh di-next, Kakak Operator. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memberikan statement dari Confucius yang dikatakannya lebih dari 24 abad yang lalu, yaitu apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya kerjakan saya pahami. Boleh di-next, Kakak Operator. Nah, jadi apa sih public speaking itu? Public speaking ini terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Kalau diartikan secara satu-satu, public artinya di depan atau umum, dan speaking artinya berbicara. Jadi secara singkat, apabila dua kata tersebut digabungkan menjadi public speaking, maka artinya menjadi berbicara di depan umum. Namun, definisi public speaking itu tidak sesimpel itu. Istilah public speaking ini awalnya dikemukakan oleh ahli retorika yang berarti kemampuan berbicara atau seni berbicara. Namun pada saat itu istilahnya bukan public speaking, namanya masih pidato. Nah, menurut Kamus Merriam-Webster, public speaking ini diartikan sebagai aksi, tindakan atau seni dalam berbicara yang biasanya dilakukan di depan sekelompok besar orang. Namun beberapa ahli lain juga mengemukakan bahwa public speaking ini merupakan sebuah proses komunikasi yang terjadi secara kontinu, di mana pesan dan sinyal ikut terlibat dalam interaksi antara pembicara dan pendengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa public speaking itu kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Namun dapat dikatakan sebagai juga bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Boleh di next, Kakak Operator? Nah, public speaking ini punya tujuan nggak sih? Punya. Secara garis besar, tujuan public speaking ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu menyampaikan informasi kepada audiens. Kita ambil secara singkat, contohnya itu misal guru kepada murid-murid atau dosen yang menyampaikan materi kepada mahasiswanya. Nah, itu merupakan tujuan public speaking dalam menyampaikan informasi. Jadi, yang kita nggak tahu menjadi tahu, yang kita nggak paham menjadi paham. Lalu yang kedua, tujuan dari public speaking itu adalah menghibur audiens. Pasti teman-teman semua tahu kan serial Lapor Pak di TV atau Pravan Java atau stand up comedy itu kan di mana satu orang uh, melakukan public speaking di depan banyak orang dengan tujuan untuk menghibur audiens. Yang ketiga ada mempengaruhi audiens. Ini adalah sebenarnya tujuan utama dari public speaking karena public speaking itu mempunyai tujuan untuk mempengaruhi audiens. Dapat kita ambil contoh misalnya dalam capres atau cawapres sedang menyampaikan kampanye atau sales penjualan sedang melakukan promosi terhadap barang yang dijualnya nih. Kita jadinya terpengaruh untuk membelinya atau kita terdoktrin dari apa yang disampaikan olehnya. Jadi tujuan public speaking yang ketiga itu ada mempengaruhi audiens. Boleh di next, Kakak Operator? Nah, seberapa besar sih bakat kita untuk bisa berbicara? Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam beretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan dalam seseorang beretorika. Nah, selain bakat tuh ada apa aja sih? Nah, kita sebutnya 3L. Yang pertama, lahir atau bakat yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua ada lingkungan. Ketika kita memilih lingkungan yang baik, ketika kita memilih lingkungan yang di mana lingkungan tersebut terdapat dari para pembicara yang sudah handal, kita dapat belajar dari sana. Dan L yang ketiga itu ada latihan. Kita mempunyai bakat, kita mempunyai lingkungan yang mendukung, namun tidak diiringi dengan latihan, itu juga sama aja bohong. Tidak menjadi faktor kesuksesan seseorang dalam beretorika. Boleh di next, Kakak Operator?
Nah, public speaking ini juga mempunyai beberapa masalah yang mungkin kita sering hadapin. Yang pertama itu kecemasan atau nervous, itu sering banget terjadi apabila kita melakukan public speaking ini untuk pertama kalinya, dan itu merupakan hal yang wajar teman-teman, nggak apa-apa banget untuk kita ngerasa cemas, untuk kita ngerasa grogi, apalagi kita baru pertama kali. Nah, yang kedua ini kita nggak tahu teknik si public speaking ini kayak gimana, jadi kita mungkin agak awam dalam berpublic speaking, jadinya apa yang kita mau sampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada pendengarnya. Nah, yang ketiga itu penguasaan materi. Sebenarnya ini masalah yang sangat krusial, karena kita berbicara di depan banyak orang dengan mempunyai tujuan memberikan informasi atau mempengaruhi, namun kalau dari kitanya nggak menguasai materi yang kita mau sampaikan, gimana orang lain mau nangkep, gimana audiensnya mau nangkep. Jadi penguasaan materi ini sangat amat diperlukan dalam berpublic speaking. Boleh di next, Kak Operator? Nah, yang tadi sudah disampaikan bahwa masalah public speaking itu salah satunya ada, kita nggak tahu teknik public speaking itu gimana. Nah, di sini ada 4 teknik public speaking. Yang pertama itu ada variasi suara. Nah, kita enak kan kalau misalnya kita sebagai pendengar, kita memposisikan diri kita sebagai pendengar, terus kita mendengar sang pembicara suaranya itu pelan, atau mungkin suaranya kayak ngebentak. Nah, itu kan nggak enak ya. Jadi, kita sebisa nanti sebagai pembicara, kita harus memposisikan variasi suara kita, apakah suara kita harus seperti ini kah, atau harus suara kita harus diperbesar kah, atau kita misal sedang memberikan contoh harus sesuai contohnya kah, atau gimana, itu harus disesuaikan. Lalu ada yang kedua, boleh di slide sebelumnya Kak Operator. Slide sebelumnya Kak. Iya, di teknik public speaking. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua ada ekspresi wajah. Nah, kita pasti sebagai pendengar tentunya nggak enak banget kan kalau misalnya pembicara kita ekspresi mukanya judes nih, nggak nggak friendly gitu. Gimana kita mau mendengarkan apa yang sedang ia bicarakan. Jadi ketika kita sedang menjadi pembicara, kita juga harus mengatur nih ekspresi wajah kita kayak gimana. Nah, yang ketiga itu ada kontak mata. Pastinya kita sebagai pendengar sebel banget kan kalau misalnya pembicara kita uh, ngejelasin, tapi matanya tuh kemana-mana, matanya entah ke atas atau nunduk gitu kan. Kita jadi tidak enjoy menikmatinya. Jadi ketika kita menjadi pembicara, sebisa mungkin kita kontak mata dengan audiensnya sehingga terjadi interaksi. Nah, yang terakhir ini ada bahasa tubuh. Kita pasti tidak enjoy apabila kita mendengar seorang pembicara itu cuma diem aja berdiri atau duduk aja nih, duduk diem gitu, nggak melakukan kontak bahasa tubuh dengan audiensnya. Nah, kita juga canggung kan mungkin mau nanya, jadi nggak enjoy, mungkin mau ngasih pertanyaan juga nggak nyaman. Jadi sebisa mungkin kalau kita jadi pembicara, kita melakukan bahasa tubuh guna untuk menciptakan interaksi antara kita sebagai pembicara dan pendengar kita. Boleh di next, Kakak Operator? Nah, sebagai penutup, saya mau menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama itu kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Yang kedua itu siapa saja bisa menguasai public speaking dengan catatan asal mau berlatih. Dan yang ketiga, jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah. Jadi, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, jika dari bakat kita tidak ada bakat untuk berpublic speaking, maka kita dapat berlatih dengan lingkungan yang mendukung. Cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai public speaking. Ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman mahasiswa semua? Boleh di raise hand. Boleh nih, sudah ada Kak Santi. Halo Kak Santi. Halo Kak Ziza. Kak Santi nih aku mau tahu dari kampus mana ya Kak? Aku alhamdulillah aku dari Institut Pendidikan Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Ih, asik. Jauh ya, Bandung ya Kak, IPDN? Aku di Nangor, tepatnya di Sukabumi sih Kak. Oh, alah. Boleh nih, apa pertanyaannya yang ingin disampaikan? Sebelumnya aku mau apresiasi dulu nih Kak Ziza karena keren banget pembahasannya dan
masuk banget nih bagi kita yang setiap harinya kan nanti ketika lulus kita berhadapan dengan masyarakat ya Kak. Benar. Lalu menurut Kakak nih ya, mengapa public speaking itu penting? Itu sih Kak pertanyaan dari aku. Terima kasih Kak Aziza. Ya, sama-sama Santi atas pertanyaannya seperti yang tadi sudah disampaikan di slide terakhir dalam PPT aku bahwa public speaking itu penting untuk siapapun tanpa terkecuali. Nah, kenapa sih public speaking itu penting? Karena public speaking itu nggak cuma untuk karir, namun public speaking itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, Santi atau teman-teman mahasiswa lainnya itu presentasi di kelas atau memimpin rapat atau memimpin presentasi dengan tim atau klien nantinya nih di pengalaman kerja atau di dunia kerja gitu kan. Nah, dengan kemampuan public speaking ini, Santi dan teman-teman semuanya itu bisa menyampaikan ide, informasi, gagasan, atau hal-hal yang lainnya itu dengan baik. Karena Santi udah tahu tekniknya kayak gimana, Santi udah tahu masalahnya kayak yang harus dihadapin, dan yang nggak boleh dilakuin tuh harus kayak gimana gitu kan. Selain itu juga, Santi juga bisa lebih percaya diri, apalagi Santi juga bisa dong mempengaruhi orang lain karena public speaking Santi tuh bagus. Jadi, kenapa public speaking itu penting? Karena public speaking itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk menunjang karir kita. Gitu, Santi. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah sangat cukup menjawab Kak Aziza. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya Kak. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada Kak Devi. Kak Devi kalau boleh tahu dari kampus mana ya, Kak? Halo Kak Aziza, aku dari Institut Teknologi Nasional Kak, di Oh Bandung. alah, dari ITN ya. Boleh nih Kak Iya Kak, Devi ITENAS lebih pertanyaannya. tepatnya. Baik Kak, sebelumnya aku izin bertanya ya Kak, bagaimana sih tips untuk merebut perhatian nih ketika sedang berbicara di depan umum Kak? Itu saja Kak, terima kasih. Boleh diulang lagi nggak Devi pertanyaannya? Baik Kak, aku izin ulangi ya. Bagaimana tips merebut perhatian ketika sedang berbicara di depan umum? Oh, jadi kita sebagai pembicara kita mau merebut perhatian si audiens ini ya, ke kita tuh gimana gitu. Oke, aku ada Betul beberapa sekali tips Kak. untuk merebut perhatian para audiens. Yang pertama tuh busana yang sesuai. Kita sebagai pembicara, kita sebagai center of attention dalam berpublic speaking, kita harus berbusana yang baik nih. Gak enak dong kita sebagai pendengar mendengar pembicara yang pakaiannya lusuh atau pakaiannya tidak rapi. Kita aja nih sebagai pendengar mungkin datang dengan busana yang rapi, tapi loh yang kita dengerin busananya nggak rapi. Itu jadi sebisa mungkin kita memakai busana yang sesuai. Yang kedua itu datang tepat waktu, usahain hal-hal telat tidak menjadi budaya kita karena jangan ngerasa kita penting nih, kita penting karena menjadi pembicara kita ngerasa dibutuhin, kita jadi seenaknya kita datang telat, nggak apa-apa, orang gue kok pembicaranya, orang gue kok yang bakal ngomong, orang-orang juga bakal nungguin gue gitu. Jangan kayak gitu guys. Jadi sebisa mungkin kita juga harus yang tepat waktu biar sama-sama dari pendengar atau pembicara tidak ada yang dirugikan. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan alat audiovisual seperti yang aku tadi sudah pakai, aku pakai PPT atau mungkin nanti Devi misalnya nanti jadi pembicara bisa menggunakan video atau hal-hal lain yang membuat audiens kita atau pendengar kita tuh jadi lebih tertarik dan lebih memperhatikan apa yang kita bicarakan. Nah, yang terakhir ini ada kemukakan saran, tujuan, dan manfaat nih. Kira-kira Devi menjadi pembicara, Devi mau ngapain? Tujuannya mau ngapain? Nah, kira-kira kita, semisal nanti jadi pendengar ya, kita dapat manfaat apa nih? Dengerin obrolan Devi, dengerin materinya Devi, dengerin ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Devi. Jadi, kemukakan tujuan dan manfaat di awal. Jadi, pendengarnya bisa lebih memperhatikan apa yang sedang kita bicarakan. Gitu sih, Kak Devi. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup menjawab, Kak. Aku izin mengulangi ya, Kak. Jadi yang pertama itu ada memakai busana yang sesuai, kemudian yang kedua itu datang tepat waktu, yang ketiga menggunakan alat audiovisual, dan yang keempat itu kemukakan saran, tujuan, dan manfaat sebagai pembicara ya, Kak. Seperti Iya, itu. benar sekali, Devi. Semoga bermanfaat ya jawaban aku tadi. Baik, terima kasih banyak, Kak Aziza. Makasih juga, Devi. Ini yang terakhir ada Dika Amalia. Halo, Kak Dika. Halo Kak,
Halo, aku mau tahu dulu nih Kak Dika dari kampus mana? Aku dari Universitas Terbuka, Kak. Jadi aku tuh sekalian ini, Kak, sebagai kerja gitu. Jadi aku kuliah sambil kerja. Jadi fleksibel ya, makanya milih UT. Karena kalau nggak salah UT online ya, full online ya Kak? Iya, full online, Kak. Jadi kita sehari-harinya tuh online gitu. Katanya juga murah. Sesuai lah ya, Kak. Boleh nih Kak Dika menyampaikan apa yang mau ditanyakan? Oke, aku langsung izin menyampaikan pertanyaan aja ya, Kak. Iya. Nah, pertanyaan dari aku nih, bagaimana sih cara mengatasi kecemasan dalam public speaking? Karena kan pasti kita tuh melihat mata orang gitu ya, Kak. Atau melihat banyak orang, pasti kadang kita tuh merasakan cemas, kayak gue salah ngomong ya, gitu. Atau apa yang udah di Oke, aku izin mengulang pertanyaan Kak Dika tadi ini ya, cara mengatasi kecemasan kita dalam melakukan public speaking gitu. Aku juga punya beberapa tips nih untuk cara mengatasi kecemasan karena apalagi kita melakukan public speaking ini pertama kalinya. Jadi kecemasan itu kayak ya udah jadi temen aja, jadi hal yang melekat di diri kita gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu ada mempersiapkan dan melakukan latihan. Seperti yang aku sudah tadi singgung, kita kalau nggak punya bakat, at least kita punya lingkungan dan mempunyai kemauan untuk berlatih. Jadi penting banget kita harus mempersiapkan dan melakukan latihan berulang kali. Nah, kita mempersiapkan juga nih apa yang kita mau omongin, apa yang kita mau sampaikan kepada audiens kita nanti. Jadi biar kita nggak out of topic. Kita boleh berbincang-bincang sedikit, tapi tidak menggeser dari topik yang awalnya kita mau bahas gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dan melakukan latihan sesering mungkin gitu. Yang kedua ada mencari pengalaman. Kalau misalnya udah berkali-kali masih juga cemas, cemas itu merupakan hal yang wajar kok teman-teman. Tapi jangan karena itu hal yang wajar jadinya kita enjoy dengan situasi itu. Jadi kayak ya udah kita mengatasinya dengan banyakin nih pengalaman kita sebagai public speaking atau enggak kalau kita tidak sebagai pembicara ya hal-hal kecil lainnya kita sebagai moderator dalam presentasi di kelas atau kita presentasi di kelas dengan diri kita sendiri gitu. Jadi perbanyak pengalaman-pengalaman yang emang mengarah ke arah public speaking. Nah, yang terakhir ini yang ketiga ada menganggap demam panggung adalah hal yang wajar, teman-teman. Nggak apa-apa untuk ngerasa cemas, nggak apa-apa untuk ngerasa grogi, apalagi pertama kali dalam melakukan public speaking atau pertama kali kita menjadi pembicara di suatu audiens gitu. Nggak apa-apa kok cemas ini di diri kita, di alami kita itu nggak apa-apa, tapi karena seperti yang tadi aku bilang, jangan karena nggak apa-apa jadi kita enjoy dengan keadaan itu, jadi sebisa mungkin untuk meminimalisirnya dengan memperbanyak pengalaman, memperbanyak latihan juga dan mempersiapkan sematang-matangnya. Gitu sih Kak Dika, apakah sudah cukup menjawab? sangat amat menjawab, Kak. Dan saya juga jadi termotivasi untuk terus berlatih public speaking dan untuk terus berani dengan diri saya sendiri, karena ya balik lagi ke kata Kak demam panggung itu adalah wajar. Jadi saya bangga juga dengan diri saya sendiri. Terima kasih banyak ya Kak atas motivasinya. Makasih banyak juga ya sudah bertanya. Di sini sudah tidak ada yang raise hand lagi. Saya kira sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman semua. Saya kira juga sudah cukup nih materi dan ilmu yang saya sampaikan. Jadi saya mau berterima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mendengarkan materi saya atau bertanya lebih lanjut mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Saya izin pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another kesempatan ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.